Bagaimanakah makna terbentuk di dalam lukisan? Apakah setiap lukisan memiliki makna? Bagaimana memberikan makna pada lukisan abstrak? Video ini akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, mari kita teruskan kuliah seni lukis abstrak. Sudah lama kita tidak masuk pada kelas teori. Nah, ini kita kembali ke kelas teori. Materi ini penting untuk pengantar tugas ke-7 yang sudah mulai membahas tentang makna di dalam seni lukis abstrak. Nah, kali ini kita akan membahas secara menyeluruh, yaitu makna di dalam seni lukis. Untuk membedakan makna dalam seni lukis abstrak dengan makna di dalam seni lukis realistik misalnya, maka kita perlu melihat secara komprehensif, perlu melihat secara lengkap, perlu melihat secara utuh. Bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, rekan-rekan bersama saya, Denny J, Content Creator Painting Explorer Channel. Ini adalah program giveaway syukuran setelah Painting Explorer Channel mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber. Syukurannya adalah kuliah seni lukis abstrak. Karena ini giveaway tentu saja gratis. Nah, nanti yang dapat membuat seluruh tugas, yaitu 10 lukisan abstrak, akan mendapatkan sertifikat atau piagam atau ijazah dan transkrip nilai dari Painting Explorer Channel. Meskipun ijazahnya ini tidak bisa dipakai untuk mencari pekerjaan dan tidak bisa dipakai untuk meneruskan jenjang kuliah yang lebih tinggi. Ijazah itu hanya tanda cinta kasih Painting Explorer Channel kepada teman-teman yang sudah serius mengerjakan seluruh tugas. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati sampai ke 6 tugas. Tugas ke-7 ini cukup lama tidak diberikan karena saya perlu membuat kuliah teori untuk mengantarkannya. Hal terpenting yang sekarang kita bahas adalah bagaimana membuat makna. Nah, membahas tentang makna di dalam seni lukis, kita bisa memanfaatkan teori semiotika. Meskipun nanti di dalam kelas teori ini, kita tidak melulu menggunakan teori semiotika. Nah, apa itu? Kita lihat satu persatu, kita lihat dulu apa itu semiotika. Saya akan kembali memakai buku Estetika, Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai untuk melihat semiotika. Baik rekan-rekan, coba kita pelajari tentang semiotika, tentang ilmu tanda dari buku Estetika, Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai yang saya tulis dan diterbitkan oleh penerbit Artshift. Buku ini tentang estetika yang memanfaatkan semiotika. Pembahasan semiotika ada di bab 4 dalam model estesis di bagian B. Agar ringkas, saya tidak akan membacakan semuanya, tidak akan menerangkan semua hal tentang semiotika, karena yang kita perlukan pada pertemuan kali ini adalah memahami tentang makna di dalam lukisan. Semiotika adalah ilmu untuk menganalisis tanda atau kajian tentang sistem penandaan. Oke, saya langsung ke bagian-bagian yang penting dalam konteks materi kuliah kali ini, yaitu makna di dalam lukisan. Semiotika modern sebagai kajian tentang tanda yang dilakukan secara sistematis dipelopori oleh dua orang dalam waktu yang sama, Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Akan tetapi mereka tidak pernah saling bersua. Saussure lahir di Jenewa tahun 1857, sedangkan Peirce lahir tahun 1839 di Cambridge, di Amerika. Sebelum mereka berdua, meskipun tidak dinamai semiotika, tanda telah lama dipelajari. Dalam dunia ketabiban misalnya, suhu badan yang meningkat dipandang sebagai tanda untuk sakit demam. Perbedaan semiotika Saussure dan Peirce terletak pada sistem penandaan. Sementara sistem tanda Saussure berluas 2, sistem tanda Peirce berluas 3. Maksudnya berluas 2 dan berluas 3 ini seperti apa? Setelah ini kita akan melihat. Bagian semiosis kita lewati, kita langsung masuk ke model semiosis. Buku saya menggunakan model semiosis Peircean, tetapi kita juga akan membahas model semiosis Saussurean.
yang dua ruas tadi. Menurut Saussure, sign atau tanda merupakan kesatuan antara signifier atau penanda dengan signified atau petanda. Signifier merupakan aspek material atau hal yang terindra dari suatu tanda. Aspek ini dapat berupa suara, gambar, gerak, huruf, bentuk, dan lainnya. Signified merupakan aspek konseptual yang diacu oleh aspek material tadi. Maksudnya begini teman-teman. Jadi tanda itu terdiri dari penanda dan petanda. Penanda atau signifier. Ini penandanya. Nah, penanda ini mengacu pada petanda atau signified. Nah, tanda itu sendiri itu adalah kesatuan penanda dan petanda ini. Nah, ini sign atau tanda. Jadi tidak ada tanda tanpa petanda dan tidak ada tanda tanpa penanda. Tanda itu adalah kesatuan penanda dan petanda. Ini adalah aspek material. Dan ini adalah aspek konseptual, aspek ide atau inilah makna. Makna itu di sini. Contohnya begini teman-teman. Misalnya tanda ini. Nah ini pasti teman-teman sudah tahu. Ini tanda apa? Yaitu tanda cinta. Mengapa bentuk ini menjadi tanda cinta? Karena memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek material, yaitu bentuknya ini sendiri, gambar daun waro atau bentuk yang seperti ini. Ini adalah aspek material. Nah, aspek imaterialnya atau aspek konseptual atau maknanya apa? Maknanya adalah cinta. Cinta, saya tulis ya, cinta. Tetapi bukan tulisan ini. Apa ya? Rasa cinta itu, hubungan cinta itu, dan sebagainya. Panjang kalau kita bicara tentang cinta, tentang filsafat cinta, tentang naluri berkasih sayang. Tapi teman-teman kalau ingin mengeksplorasi persoalan naluri kasih sayang, silahkan lihat video saya yang berikut ini. Nah, nanti kita akan melihat di dalam lukisan itu ada aspek material, yaitu komposisi warna, komposisi bentuk, dan lain-lain. Dan yang diacu dari aspek material itu. Nanti kita akan melihatnya dan akan menganalisisnya. Nah, adapun model Persian itu ada 3 ruas seperti ini. Kalau yang ini kan 2 ruas, 1 dan 2. Ini 3 ruas. 1, 2, 3. Nah, di dalam Persian kita melihat ada representamen, objek, dan interpretan. Representamen ini sama dengan aspek signifier atau aspek penanda di dalam model Saussurian. Jadi ini aspek materialnya, bentuknya, gambar hatinya itu ada di sini. Adapun objek itu sama dengan aspek signified atau aspek petanda atau aspek makna. Jadi ini gambar warunya, ini cintanya itu sendiri, perasaan cinta itu sendiri di objek itu. Nah, yang tidak ada di model Saussurian adalah aspek interpretan. Aspek interpretan ini adalah hal yang terjadi pada subjek yang melihat tanda. Hal itu apa? Macam-macam nanti. Paling tidak ada aspek logikal, bagaimana pemikiran yang terjadi ketika melihat tanda. Ada juga aspek emosional atau bagaimana emosi yang terjadi ketika melihat tanda, maupun aspek energetik atau aspek fisik yang terjadi ketika melihat tanda. Kita tidak akan terlalu banyak membahas aspek ini agar kita tetap fokus pada pembahasan kita, yaitu makna dalam seni lukis. Nah, ada hal penting di dalam semiotika Persian yang pengen saya tunjukkan dan nanti akan kita gunakan di dalam melihat makna di dalam seni lukis. Nah, Peirce membagi tanda menjadi 3 jenis.
Meskipun kalau kita rumitkan akan menjadi banyak jenis yang lain. Pulse membagi tanda paling tidak ada 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Saya bacakan dulu terus saya terangkan. Ikon adalah tanda atau representamen yang karakternya memiliki kesamaan dengan objek. Indeks merupakan representamen yang keberadaannya berkoeksistensi dengan objek atau disebabkan oleh efek keberadaan objek. Seringkali hubungannya bersifat kausalitas. Simbol adalah representamen yang kaitannya dengan objek berdasarkan konvensi atau hukum, biasanya berupa ide umum. Nah, maksudnya begini rekan-rekan, saya terangkan secara sederhana. Tadi kan ada 3 aspek kan untuk Persian, yaitu aspek representamen, aspek objek, dan aspek interpretan. Yang representamen saya ganti saja istilahnya dengan penanda, biar sama dengan yang Saussurean, penanda atau signifier. Kemudian yang objek saya ganti dengan petanda, petanda atau significant atau makna. Nah, ini biar lebih jelas, makna. Yang interpretan tetap ya, interpretan. Yang interpretan kita pakai tetap istilahnya. Kalau ini 2, kalau ini 3. Berarti yang melihat itu adalah interpretan. Jadi interpretan melihat hubungan penanda dan petanda itu paling tidak ada 3 jenis. Pertama yang disebut dengan ikon. Ikon. Bahasa Inggrisnya pakai C, ikon. Nah, ikon ini jika hubungan penanda dan petandanya itu bersifat kemiripan. 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 Jenis yang kedua adalah simbol. Simbol. Bahasa Inggrisnya pakai Y, simbol. Nah, ini hubungannya bukan kemiripan, tetapi konvensi atau kesepakatan. Kesepakatan. Hubungannya kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah indeks. Indeks. Nah, kalau indeks ini hubungannya adalah koeksistensi. Koeksistensi. Koeksistensi itu keberadaannya saling mengandaikan. Ini ada ini jika ada ini. Atau yang paling sederhana, jenis koeksistensi ini adalah sebab akibat. Kita akan melihat contohnya. Dengan contoh ini akan sangat mudah dipahami. Misalnya, jika ada gambar seperti ini. Nih, gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Ini adalah tanda. Kenapa? Karena ada aspek penanda, yaitu gambar ini sendiri, dengan makna. Maknanya apa? Maknanya adalah pohon. Ini gambar pohon. Nah, ini adalah aspek materialnya, signifiernya. Pohon yang ada di sana itu loh, pohon yang sesungguhnya, itu adalah maknanya, adalah yang diacu. Nah, hubungan penanda pohon yang seperti ini dengan pohon yang sesungguhnya, itu adalah hubungan kemiripan. Mengapa? Karena ini berusaha agar sama dengan yang diacu. Pohon itu misalnya memiliki batang, memiliki daun, warnanya hijau misalnya, bawahnya ada rumputnya misalnya. Nah, ini sebisa mungkin mirip. Nah, karena penanda ini memakai kemiripan untuk mengungkapkan makna, maka ini disebut dengan ikon. Ini ikon. Contohnya ikon adalah gambar pohon yang mengacu pada pohon yang sesungguhnya. Nah, untuk simbol yang berdasarkan kesepakatan itu contohnya tanda cinta ini. Bentuk seperti daun waru ini tidak ada kaitan apapun dengan cinta. Emangnya cinta itu ada lancipnya dan ada lengkungannya 2 seperti ini? Kan tidak. Mengapa tanda ini bisa bermakna cinta? Ini karena kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi di masyarakat. Ketika semua masyarakat memahami bahwa
bentuk yang seperti ini adalah cinta, maka ketika kita membuat bentuk yang seperti ini, orang akan tahu bahwa kita sedang membahas tentang cinta. Itulah simbol. Nah, kalau indeks yang hubungan antara penanda dan petandanya adalah koeksistensi atau sebab akibat, itu contohnya yang paling terkenal adalah adanya asap menjadi penanda adanya api. Jadi asap itu adalah signifier, penanda. Nah, keberadaan api itu adalah signified atau petanda. Nah, itu bedanya ikon, simbol, dan indeks. Baik, itulah teori semiotika. Sekarang kita akan mengaplikasikannya di dalam seni lukis. Makna jenis pertama adalah seni lukis yang memakai ikon sebagai cara pemaknaan. Seperti tadi sudah kita lihat bahwa hubungan penanda dan petanda di dalam ikon itu adalah kemiripan. Nah, bentuk di dalam lukisan, jika bentuk itu memakai strategi kemiripan dengan apa yang diacu, maka seni lukis itu menggunakan ikon sebagai strateginya. Ini kita tidak sedang membahas gaya di dalam seni lukis. Untuk gaya bisa dilihat di sini. Kita juga tidak sedang membahas deformasi di dalam lukisan. Untuk deformasi bisa dicek di sini. Tetapi kita sedang membahas tentang makna. Nah, lukisan yang memakai ikon sebagai cara pemaknaan ini bisa bentuknya realistik maupun bentuknya deformatif. Contoh adalah lukisan yang berjudul The Old Violin atau Biola Tua karya John Frederick Peto. Nah, Mas Peto ini memakai strategi ikon, atau paling tidak kita menduga kuat bahwa Mas Peto ini memakai ikon sebagai cara kerjanya. Bentuk biola ini mengacu pada biola yang sesungguhnya dengan cara kesamaan. Bahwa biola ini memiliki tangkai, bahwa biola ini memiliki senar, lekukannya seperti itu. Ini semuanya memakai strategi kemiripan antara bentuk di dalam lukisan mirip dengan biola sesungguhnya yang ada di sana. Nah, mengapa saya katakan ini bukan persoalan gaya? Karena ikon ini bisa bentuknya realistik maupun deformatif. Contoh misalnya, lukisan Pablo Picasso yang beraliran kubisme juga memakai strategi ikon untuk melukiskan biola. Meskipun biola ini sudah dideformasi dengan cara didestruksi, tetapi secara esensial, secara inti, tetap menunjukkan kesamaan-kesamaan bentuk dengan yang diacu. Picasso berusaha mencari hal esensial yang ada di dalam biola, yang itu tidak dihilangkan. Misalnya, Picasso tetap mempertahankan bentuk spesifik lubang kunci F, atau yang biasa disebut dengan F-holes. Yang lubang ini seperti lubang yang ada di biola sesungguhnya. Demikian juga dia membuat kepala biola yang biasa disebut dengan scroll, itu mirip dengan biola yang sesungguhnya. Maka meskipun sudah dideformasi, Picasso memakai strategi ikon. Nah, untuk simbol kita bisa melihat contohnya pada karya Banksy ini yang menggambarkan tentara sedang melukiskan tanda perdamaian. Suatu tanda yang awalnya dipakai sebagai gerakan pelucutan senjata nuklir. Nah, simbol perdamaian seperti ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bentuk perdamaian. Tidak perang, tidak tembak-tembakan, tidak bom-boman, kan tidak ada hubungannya. Lingkaran kan tidak menggambarkan bom. Kalau toh misalnya bentuk yang di tengah itu ikonik dengan burung merpati, hubungan burung merpati dengan perdamaian itu sendiri juga simbolik. Burung merpati kan tidak ada hubungannya dengan tidak berperang, tidak menggunakan nuklir. Hubungan-hubungan itu hanyalah kesepakatan, hanyalah konvensi. Simbol perdamaian seperti ini
sudah menjadi kesepakatan umum, sudah menjadi kesepakatan masyarakat bahwa itu menggambarkan perdamaian.